Bos-bos, es teler teko udah jadi fenomena bisnis di akhir tahun nih. Hanya dalam waktu beberapa minggu saja, hadir usaha sejenis di banyak kota di Indonesia. Viralnya kebangetan, bos. Wadahnya yang nggak biasa dan hadir dengan porsi besar, jelas bikin orang tertarik dan antre buat beli. Pelaku usaha pun nggak mau ketinggalan momen besar ini. Waktunya ikut panen cuan dari es teler teko. Halo bos, perkenalkan saya Pipit, owner dari es teler teko yang lagi viral banget nih bos. Sampai-sampai kita bisa menjual ribuan teko setiap harinya. Penasaran? Tetap di cuan bos. Bos, saat memulai berjualan es teler teko, sang owner Pipit sebenarnya sempat ragu, apa beneran bisa cuan dari jualan es teler teko? Setelah saya jalanin usahanya, ternyata saya hitung semua HPP-nya gitu. Ternyata ya pasti ada untung gitu. Bos, di bisnis kuliner zaman sekarang, usaha kecil bisa jadi besar dalam semalam. Apalagi kalau bukan karena kekuatan media sosial. Itu juga yang terjadi di usaha milik Pipit ini. Awal jualan dari hari pertama masih biasa-biasa nih ya Mbak. Setelah itu banyak yang konten kreator yang kesini gitu. Terus pada ngeliat akhirnya malah makin rame setelah mereka ikut ngonten gitu. Terus banyak yang ngeviralin lagi, ternyata malah makin pada ngantri lagi. Nah bos, kalau banyak pedagang baru ikut jual es teler teko karena melihat peluang viralnya, beda cerita sama Pipit. Dari sebelum rame tren es teler teko, Doi sudah lebih dulu jualan es teler biasa dengan harga 10.000 per cup. Jadi begitu fenomena ini hadir, Pipit nggak perlu mulai dari nol. Karena resep dasar dan pelanggannya sudah lama terbentuk bos. Waktu lagi viral banget ya Mbak ya. Itu tuh saya jualan dari jam 9, jam 7 aja sudah pada ngantri di sini. Awal-awal bisa 1.200 antrian. Oh iya bos, meski ikut gelombang viral, Doi memodifikasi produk supaya punya ciri khas tersendiri loh. Pipit sadar, bisnis F&B itu cepet banget berubah. Yang lambat berinovasi bisa langsung kalah saing. Tentu beda banget ya. Mungkin nggak tahu nih ya. Ada yang sama mungkin dengan kuah es teler saya gitu, tapi es teler saya ini bukan yang es teler yang kuahnya cair gitu Mbak. Jadi kuah saya ini yang creamy, kental, jadi kalau misalnya orang bawa ke yang jauh-jauh rumahnya, dia tidak langsung mencair dengan es. Pipit memang bereksperimen terus bos. Cari formulasi kuah es teler yang paling konsisten dan tahan lama. Awalnya saya jualan es teler ini dengan kuah yang cair juga ya. Tapi lama-lama mencoba gitu ya. Beberapa kali ternyata inilah resep yang paling pas untuk saya jual gitu Kak. Nah bos, dari sisi bisnis, Pipit juga paham betul cara mengatur komposisi biaya. Karena di es teler yang bikin mahal itu buah-buahannya. Jadi supaya tetap cuan, Doi punya strategi sendiri buat ngimbangin harga pokok penjualan alias HPP-nya. Strategi ngatur harga pokok penjualan ini penting banget bos. Apalagi buat produk minuman manis yang bahan bakunya sensitif sama harga. Lewat resep yang konsisten dan manajemen biaya yang rapi, usaha kecil kayak gini akhirnya bisa naik kelas bos. Bahkan sampai harus produksi ribuan porsi tiap minggunya. Saya seminggu itu harus nyiapin stok 10.000 teko. Misalnya kayak kemarin saya cuman kebagian 5.000 teko. Terus alhamdulillah habis ya. Terus kata agennya itu, habis Mbak teko yang seperti ini, saya nyari lagi. Gak apa-apa lah yang teko yang kayak gimana juga kita terima gitu. Nah ini kebetulan teko yang lagi tinggi itu lagi habis. Dengan harga 20.000 per teko, jelas cuannya nggak main-main bos. Bisa jual 500 porsi saja, omsetnya sudah 10 juta per hari. Kalau maksimal di 1.000 porsi, tembus 2 kali lipat. Kebayangkan kalau stabil seminggu penuh,
Omsetnya bisa nyundul 140 juta rupiah. Bos, uniknya Pipit punya strategi buat jaga pelanggannya balik beli lagi. Doi siapkan bonus, hadiah kecil sampai THR buat pelanggan setianya loh. Saya sering banget ngasih gift atau promo gitu ya untuk customer saya gitu. Misalnya nanti suka ada THR atau gimana untuk customer saya yang sering beli di sini gitu Mbak. Alhamdulillah sih sampai saat ini banyak pelanggan yang masih betah di sini. Terbukti, repeat order pun bisa Doi dapatkan dengan cara ini. Bahkan, ada pelanggan yang jauh-jauh datang dari Klender dan Pondok Bambu Jakarta Timur loh bos. Dari ininya panjang, sekarang pendek. Tapi sih kayaknya sih sama ukurannya. Beda panjang sama pendek aja. Tapi mantap ini. Bos, ikutin arus tren usaha viral boleh-boleh aja. Tapi tetap barengi dengan inovasi dan strategi untuk menjaga kualitas produk dan kuantitas penjualan. Jangan lupa manfaatkan momen ini untuk mengenalkan usaha kita ke masyarakat ya bos. Nah bos, hari ini jualan saya laris manis, tekonya tinggal segini lagi bos. Nah buat kalian yang mau mulai usaha, saya punya tips nih. Yang pertama, harus tetap berinovasi, kreatif, terus harus ikutin tren dan juga tetap semangat. Dan yang paling penting harus cuan bos.